Mati dulu, Cok. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma akan mempresentasikan tentang algoritma Hill Climbing dan A-Stars. Kelompok kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Rian Rahman, Muhajir Alhamdi, Yanuar Wira Saputra, dan yang terakhir Raihan Abinugroho. Pengertian Hill Climbing. Hill climbing adalah algoritma optimasi lokal yang terus bergerak ke arah nilai yang lebih tinggi tanpa melihat gambaran besar dari ruang pencarian. Hill climbing bekerja dengan prinsip greedy, yang berarti algoritma ini akan mengambil keputusan yang memberikan keuntungan paling besar tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Lalu ada analogi algoritma hill climbing. Ada seorang pendaki berada di daerah perbukit yang tertutup kabut tebal sehingga penglihatannya tertutup dengan tujuan untuk mencapai puncak tertinggi. Dikarenakan tidak bisa melihat puncak gunung dari jauh, pendaki hanya bisa merasakan tanah di sekitarnya. Dan jika kita logikakan, ia melangkah ke satu arah dan merasakan tanahnya naik, maka ia akan terus berjalan di jalan itu hingga dia tidak bisa lagi melangkah yang lebih tinggi. Saat itulah ia berasumsi telah sampai di puncak. Selanjutnya ada varian algoritma hill climbing. Yang pertama itu simple hill climbing, prinsipnya adalah ambil kesempatan pertama. Algoritma mengevaluasi satu persatu, begitu menemukan yang nilainya lebih baik, maka ia akan berpindah tanpa memeriksa tetangga lain. Yang kedua itu step-based ascent hill climbing. Prinsipnya adalah pilih yang terbaik. Algoritma memeriksa tetangga saat ini terlebih dahulu, kemudian memilih satu tetangga dengan nilai tertinggi. Lalu yang ketiga ada stochastic hill climbing. Prinsipnya adalah pilih acak. Algoritma memilih tetangga secara acak, dan jika tetangga tersebut lebih baik, ia akan pindah. Probabilitas perpindahan bisa disesuaikan dengan kecuraman kenaikan. Lalu ada konsep dasar. Yang pertama itu pencarian lokal. Algoritma hanya beroperasi pada satu simpul, aktif, dan berpindah ke tetangga terdekatnya. Yang kedua itu ada greedy approach, mengambil keputusan berdasarkan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan langkah-langkah di masa depan. Dan yang terakhir ada state space, yaitu ruang lingkup semua kemungkinan solusi yang ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next. Oke, nextnya ialah elemen state space landscape. Yang pertama ialah objective function, fungsi yang memberikan skor pada tiap state. Jika tujuannya mencari rute terpendek, skor adalah jarak kita mencari nilai terkecil ataupun nilai minimum. Yang kedua ialah state space, ruang lingkup semua kemungkinan solusi yang ada. Yang ketiga ialah current state, konfigurasi solusi yang sedang dipegang oleh sistem saat ini sebelum dilakukannya modifikasi. Next. Oke, next ialah algoritma hill climbing. Yang pertama ialah inisialisasi. Pada tahap ini, algoritma menentukan posisi awal dalam ruang pencarian. Algoritma memilih sebuah state atau konfigurasi solusi secara acak atau berdasarkan informasi awal yang tersedia. Yang kedua ialah evaluasi. Setelah berada di suatu posisi, algoritma harus melihat apa yang ada di sekelilingnya. Tetangga adalah solusi yang bisa dicapai dengan melakukan satu perubahan kecil. Disinilah matematika berperan sehingga setiap tangga akan dihitung nilainya menggunakan fungsi objektif. Yang ketiga ialah seleksi. Algoritma membandingkan nilai evaluasi dari tetangga-tetangga yang ditemukan dengan nilai state saat ini. Jika ditemukan tangga nilainya lebih menguntungkan ataupun lebih tinggi untuk masalah maksimasi atau lebih rendah untuk masalah biaya ataupun jarak. Yang keempat ialah terminasi.
Algoritma akan berhenti total jika dan hanya jika semua tetangga yang diperiksa memiliki nilai yang sama atau lebih buruk daripada state saat ini. Next. Masalah pada algoritma hill climbing. Yang pertama ialah lokal maksima. Lokal maksima adalah kondisi di mana algoritma mencapai suatu titik puncak yang lebih tinggi dari semua tetangganya, namun titik tersebut bukanlah solusi terbaik secara keseluruhan atau bukan puncak tertinggi. Karena hill climbing hanya melihat ke arah yang lebih tinggi saat ia sudah berada di puncak kecil ini. Oke. Yang kedua ialah plateau atau daratan adalah area dalam ruang pencarian di mana semua tetangga memiliki nilai evaluasi yang sama dengan posisi saat ini. Hal ini membuat algoritma kehilangan kompas atau arah pendakian karena tidak ada pilihan langkah lebih baik maupun lebih buruk dalam kondisi ini. Yang ketiga ialah ridge. Ridge adalah area menanjak yang memiliki sisi-sisi yang sangat curam, mirip dengan penggunungan gunung yang sempit. Masalah muncul karena arah yang benar-benar menuju puncak sebenarnya berada di antara arah yang bisa diprediksi oleh algoritma. Hal ini menyebabkan algoritma bergerak secara zigzag dengan sangat lambat atau bahkan berhenti sama sekali, karena setiap langkah lurus ke depan atau ke samping justru terlihat seperti jalan menuju bagi algoritma. Oke, next. Oke, di sini ialah tahapan algoritma hill climbing. Yang pertama adalah inisialisasi ataupun start. Ialah tentukan rute awal secara acak. Yang kedua adalah generate neighbor ataupun tetangga. Buat rute alternatif dengan menukar urutan kunjungan. Misalnya tukar posisi A dan tukar posisi B. Yang ketiga ialah evaluasi. Hitung jarak rute tetangga. Jika jarak tetangga kurang dari jarak saat ini, maka pindah ke rute tetangga. Jika tidak, tetap di rute saat ini atau coba tetangga lain. Yang keempat ialah looping atau pengulangan. Ulangi langkah 2 dan 3 yaitu bit generate neighbor ataupun dan evaluasi sampai tidak ada rute tetangga yang lebih pendek. Oke, next. Oke, sini ialah contoh penerapan N-Queen's problem. N-Queen's problem ialah masalah ini menantang kita untuk meletakkan N buah bidak catur atau queen pada papan catur berukuran N kali N. Aturannya adalah tidak boleh ada dua queen yang saling menyerang, baik secara horizontal, vertikal, maupun diagonal dalam konteks algoritma. Bagaimana hill climbing bekerja dalam queen need and queen problem? Yang pertama ialah stats. Posisi sebuah stats adalah susunan tertentu dari n queen di atas papan. Biasanya kita mulai dengan menaruh satu queen di setiap kolom secara acak. Yang kedua ialah fungsi heuristik atau H. Skor atau tinggi bukit ditentukan oleh jumlah pasangan queen yang saling menyerang. Semakin banyak serangan, semakin buruk posisinya. Yang ketiga ialah proses pencarian. Algoritma hill climbing akan mencoba memindahkan satu queen ke kotak lain dalam kotak yang sama. Jika perpindahan tersebut mengurangi jumlah serangan atau menurunkan nilai H, maka posisi baru tersebut diambil sebagai langkah maju. Yang keempat ialah kondisi berhenti. Hill climbing akan terus menggeser posisi queen sampai ia menemukan konfigurasi di mana tidak ada lagi perpindahan tunggal yang bisa mengurangi jumlah serangan. Oke, next. Oke, di sini ada study case tentang optimasi rute pengiriman. Misalnya, seorang kurir harus mengantar paket ke titik A, titik B, ke titik C, dan ke titik D. Tujuannya adalah mencari jarak total terpendek ataupun minimasi. Langkah pertama ialah tentukan solusi awal atau current state-nya. Kurir mengambil rute acak. Rute saat ini adalah dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, hingga kembali ke titik A. Total jarak evaluasi acaknya yaitu 50 km. Yang kedua ialah generate neighbor atau kita membuat tetangga dengan menukar posisi dua titik ke dalam rute atau operator swap. Yang tetangga satu yang kita tukar ialah titik B dan titik C hingga hasilnya menjadi titik A, dari titik A ke titik C, ke titik B, ke titik D, hingga ke titik A. Tetangga 2 ialah menukar dari titik C ke titik D. Hasil jadinya ialah dari titik A ke titik B, ke titik D, titik C, hingga kembali ke titik A.
tetangga 3 yang kita tukar ialah dari titik B ke titik D. Jadi hasilnya ialah dari titik A ke titik D, ke titik C, ke titik B, hingga ke titik A. Langkah 3 ialah evaluasi atau pilihan terbaik. Kita hitung jarak untuk setiap tetangga. Dari yang pertama ya, tetangga pertama jaraknya itu 40 km, 45 km, lebih baik dari 50 km ataupun solusi awal dari current state-nya. Tetangga 2 jarak totalnya ialah 55 km, lebih buruk ataupun lebih besar dari solusi awalnya ataupun current state-nya. Yang ketiga ialah tetangga 3 jaraknya dengan 40 km atau sangat baik dari tetangga 1 ataupun current state-nya. Selanjutnya ialah keputusan ataupun decision. Jika menggunakan simple hill climbing, mungkin algoritma langsung memilih tetangga 1, yaitu 45 km karena itu pertama yang ditemukan lebih baik. Jika menggunakan steepest ascent hill climbing, algoritma akan membandingkan ketiganya, melihat bahwa tetangga 3, yaitu dengan total jarak 40 km, adalah yang paling minimal, lalu memutuskan untuk pindah ke tetangga ketiga. Angka keempat ialah literasi ataupun ulangi. Sekarang, current state menjadi dari titik A ke titik D, ke titik C, ke titik B, hingga kembali titik A dengan total jarak 40 km, proses diulangi kembali. Cari tetangga dari rute baru ini, evaluasi dan pilih lagi hingga tidak bisa lebih pendek lagi. Sekian saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan presentasikan oleh Muhajir Alhamdi. Oke, terima kasih kepada RNG yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Jadi saya akan di sini akan melanjutkan studi case kedua, yaitu optimasi jadwal kerja fleksibel berbasis kesejahteraan. Kami mengangkat optimasi jadwal kerja fleksibel. Di sini masalahnya bukan sekedar mengisi slot kosong, melainkan memaksimalkan skor kesejahteraan. Jadi definisi masalah yang kita punya di sini ialah kita memiliki batasan atau constraints seperti aturan shift minimal dan durasi istirahat. Dan logika hill climbing yang ada di sini ialah algoritma ini bekerja seperti mendaki bukit. Kita mulai dari keadaan acak atau initial state, lalu melakukan sweeping atau pertukaran sweep antar karyawan untuk mencari tetangga atau neighbor dengan skor yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis yang kita dapat ialah jika skor meningkat, kita terima state baru tersebut. Namun perlu dicatat bahwa hill climbing beresiko terjebak pada lokal optimum, di mana tidak ada lagi pertukaran yang bisa meningkatkan skor, meskipun itu belum tentu solusi terbaik secara global. Next. Selanjutnya adalah pengertian ASTAR atau algoritma bintang. ASTAR adalah algoritma berbasis graf yang sering disebut sebagai algoritma pencarian best first. Kenapa begitu? Karena ia menggabungkan keunggulan pencarian jarak terdekat dan kecerdasan heuristik. Intinya, ASTAR tidak mencari secara membabi buta ke segala arah, melainkan memprioritaskan jalur yang secara matematis diprediksi paling efisien untuk mencapai tujuan. Next. Selanjutnya adalah pencarian graf pada ASTAR. Secara teknis, ASTAR bekerja dengan mengevaluasi fungsi biaya total yang dirumuskan dengan Fn sama dengan Gn plus Hn. Gn adalah actual cost, yaitu biaya nyata dari titik awal ke simpul saat ini. Sementara Hn adalah theoretic cost, ialah perkiraan biaya dari simpul saat ini ke tujuan. Dengan menggabungkan uniform cost search yang fokus pada G dan greedy best first search yang fokus pada H, bintang menjamin sifat komplit dan optimal, asalkan fungsi heuristik yang kita gunakan bersifat undimissible atau tidak pernah melebih-lebihkan biaya sebenarnya. Next. Selanjutnya adalah pengelolaan struktur data. Kunci efisiensi ASTAR terletak pada manajemen struktur datanya. Jadi di sini kita menaruhkan dua, yaitu ada open list dan closed list. Open list atau frontier
yaitu berfungsi sebagai antrean prioritas atau priority queue. Di sini semua node yang telah ditemukan tetapi belum dieksplorasi disimpan dan diurutkan berdasarkan nilai Fn atau terkecil. Selanjutnya yang kedua adalah closed list atau explored set. Berfungsi sebagai buku riwayat. Node yang sudah selesai dievaluasi dimasukkan ke sini agar algoritma tidak memproses ulang node yang sama sehingga menghemat sumber daya komputasi secara signifikan. Next. Selanjutnya adalah alur proses pencarian graf. Di sini saya akan menjelaskan siklus ekspansi node yang sistematis. Pertama ada instalisasi, yaitu masukkan start node ke open list. Selanjutnya selanjutnya iterasi. Kita ambil node dengan Fn terendah. Node ini menjadi current node. Selanjutnya ekspansi. Kita bangkitkan semua tetangga. Di sini pengecekan krusial terjadi. Jika tetangga sudah ada closed list, kita abaikan. Jika belum pernah disentuh, kita hitung biayanya dan masukkan ke open list. Selanjutnya kita update. Jika tetangga sudah ada di open list, tapi kita menemukan jalur baru yang lebih murah, kita perbarui nilai dan pointernya. Proses ini berulang hingga goal node tercapai. Next. Di sini adalah mengapa closed list itu penting. Jadi ada di sini kita menaruh dua alasan mengapa closed list itu penting alih-alih daripada tree search biasa. Yang pertama adalah mencegah infinite loops. Dalam graf yang memiliki siklus, misalnya A ke B, kembali ke A tanpa memori, algoritma akan terjebak selamanya. Yang kedua adalah redundansi komputasi. Seringkali ada banyak jalan menuju satu titik. Tanpa closed list, kita mungkin mengevaluasi titik persimpangan yang sama berkali-kali, jalur yang berbeda. Dengan graph search, kita memastikan setiap node hanya diproses melalui jalur terbaik yang pertama kali ditemukan. Ini adalah optimasi krusial pada sisi waktu prosesor. Oke, mungkin dari saya itu aja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yanuar Wira. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya, Muhajir Alhamdi. Untuk materi selanjutnya akan saya paparkan yaitu penemuan jalur terpendek dalam ASTAR. Yang pertama, formulasi fungsi biaya atau the cost function. Kunci utama ASTAR dalam menemukan jalur optimal terletak pada cara algoritma ini menilai setiap langkah atau node yang akan diambil. Yang kedua, strategi pencarian jalur optimal ASTAR. Algoritma ASTAR tidak memilih langkah secara acak. Ia menggunakan strategi best first search atau BFS dengan prioritas pada nilai Fn yang terendah. Yang ketiga, syarat utama optimalitas yaitu heuristic admissible. Agar ASTAR dijamin 100% menemukan jalur terpendek, fungsi heuristik Hn yang digunakan itu harus memenuhi sifat admissible. Nah, admissible ini berarti estimasi jarak heuristik tidak boleh melebih-lebihkan atau overestimate ke jarak tujuan. Contoh, jika jarak garis lurusnya adalah 10 kilo, heuristik tidak boleh menebak 12 kilo. Selama tebakannya tidak sama dengan 10 kilo, akan aman. Jika heuristik overestimate, ASTAR bisa menjadi pesimis dan menganggap jalur optimal sebagai jalur yang mahal, sehingga ia mungkin melewatkannya. Next. Operator tolong next. Oke, yang selanjutnya analisis kombinasi biaya aktual atau simbol G dan estimasi heuristik simbol H. Keunggulan utama algoritma A terletak pada fungsi evaluasinya yang unik, yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn. Rumus ini bukan sekedar penjumlahan matematika sederhana, melainkan sebuah mekanisme penyeimbangan antara dua strategi pencarian yang bertolak belakang, yaitu pencarian yang berhati-hati atau konservatif dan pencarian yang agresif atau kita sebut greedy.
Di sini kita punya beberapa poin, yaitu 4 poin. Poin pertama, peran biaya aktual GN sebagai penjaga realitas, yaitu komponen GN merepresentasikan total biaya yang telah dikeluarkan secara nyata dari titik start hingga saat ini. Dalam konteks navigasi, ini bisa berupa jarak kilometer yang sudah ditempuh atau waktu yang sudah dihabiskan. Yang kedua, peran estimasi heuristik HN sebagai pemandu arah. Komponen AN adalah prediksi biaya tersisa untuk mencapai tujuan. Fungsinya memberikan insentif atau ketertarikan pada node-node yang secara geografis lebih dekat ke tujuan. HN bertindak sebagai magnet yang menarik pencarian ke arah goal. Tanpa HN, algoritma akan menyebar ke segala arah, seperti tumpahan air, yang memakan memori dan waktu komputasi besar. Yang ketiga, dinamika interaksi GN dan HN. Kombinasi kedua komponen ini menciptakan perilaku cerdas yang adaptif. Kita dapat menganalisisnya dari beberapa skenario. Di sini kita memiliki 2 skenario, tapi di sini saya akan menjelaskan satu saja. Yang pertama yaitu skenario jalan lurus tanpa hambatan. Di sini nilai HN akan mendominasi keputusan. Node yang lurus ke arah tujuan akan memiliki Fn yang paling kecil. Algoritma akan melesat cepat, mirip dengan greedy best first search, karena tidak ada hambatan yang menyebabkan GN membengkak secara tidak perlu. Yang keempat, ada spektrum algoritma. Spektrum algoritma penting untuk dibahas bahwa ASTAR sebenarnya adalah bentuk fleksibel yang berada di antara 2 algoritma ekstrim. Itu tergantung pada komponennya. Jika HN sama dengan 0, ASTAR berubah menjadi algoritma. Ia menjamin jalur terpendek mutlak, tetapi sangat lambat karena mengeksplorasi semua arah. Jika GN sama dengan 0, ASTAR berubah menjadi greedy, best first search. Ia sangat cepat menuju tujuan, tapi seringkali tidak menemukan jalur terpendek. Yang ketiga, A, G tambah H. Mengambil jalan tengah, sweet spot. Ia secepat greedy dalam mengarah ke tujuan, tapi seakurat dalam memilih rute terpendek. Oke, next. Yang selanjutnya, tahapan inti eksekusi algoritma ASTAR. Meskipun ASTAR memiliki alur yang kompleks, inti kecerdasannya terletak pada 2 langkah prosedural utama yang dilakukan secara berulang-ulang. Kedua langkah ini tercantum dalam ringkasan sebagai 1. Hitung Fn sama dengan Gn plus Hn, dan 2. Untuk pilih node terbaik. Di sini ada 2 tahap. 1. Tahap perhitungan fungsi biaya. Setiap kali algoritma ASTAR menemukan simpul node baru atau tetangga yang potensial untuk dilewati, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan penilaian kuantitatif. Penilaian ini menggunakan rumus fungsi evaluasi Fn sama dengan Gn plus Hn. Tahap ini krusial karena data keuangan menjadi data numerik yang bisa dibandingkan. Yang kedua, tahap pemilihan node terbaik atau node selection. Setelah nilai Fn dihitung untuk semua node yang belum selesai, Mas. Maaf. Baiklah. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan yang tadi. Maaf sebelumnya. Kedua, tahap pemilihan node untuk selection. Setelah nilai Fn dihitung untuk semua node yang tersedia, algoritma harus membuat keputusan langkah mana yang harus diambil, dan ASTAR juga seperti yang tadi saya jelaskan tidak mengambil langkah secara acak, melainkan menggunakan strategi seleksi yang ketat. Next. Oke, yang selanjutnya navigasi GPS pada algoritma ASTAR. Navigasi GPS dalam sistem ini menggunakan algoritma pencarian ASTAR untuk menemukan rute optimal bagi pengemudi. Sistem ini mempertimbangkan kondisi lalu lintas, penutupan jalan, dan faktor-faktor lain untuk memberikan petunjuk arah secara langsung, mengoptimalkan waktu perjalanan Anda, dan meminimalkan penundaan. Ini adalah konsep utamanya, yaitu tadi Fn sama dengan Gn plus Hn. Gn itu biaya aktual, jarak yang telah ditempuh. Hn heuristik, yaitu estimasi jarak lurus ke tujuan, dan Fn total biaya,
parameter bobot navigasi difabel atau kursi roda untuk rute ramah disabilitas, algoritma dimodifikasi dengan penalti biaya. Tangga biaya ekstrim 50, right arrow membuat nilai F melonjak drastis. Lift atau ramp itu adalah biaya normal. Proses pengambilan keputusannya, yang pertama, iterasi awal mencoba jalur tangga karena jarak visual lebih dekat. Yang kedua, kalkulasi bobot. Saat menghitung tangga, nilai F menjadi 55. Yang ketiga, rerouting. Astar secara otomatis berpindah ke jalur lift, F sama dengan 20. Untuk hasil analisisnya, Astar menghindari jebakan terpendek yang memiliki biaya perjalanan yang tinggi. Bobot J dapat disesuaikan dengan kondisi real time, macet, penutupan jalan, atau aksesibilitas. Dan akurasinya itu menjamin rute paling masuk akal dengan menggabungkan data historis dan estimasi jarak. Next. Oke, untuk kesimpulan materi hari ini yaitu high climbing dan Astar. High climbing itu merupakan algoritma pencarian lokal yang menawarkan efisiensi tinggi dalam hal waktu dan penggunaan memori karena hanya fokus pada perbaikan solusi secara bertahap tanpa harus menyimpan seluruh riwayat pencarian. Meskipun sangat efektif untuk menemukan solusi yang cepat dan tepat, ruang masalah yang sederhana, algoritma ini memiliki keterbatasan utama berupa risiko terjebak pada puncak lokal atau lokal kita sebut lokal maksima dan area datar, plateau, karena sifatnya hanya melihat keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, high climbing paling tepat digunakan pada masalah dengan fungsi heuristik yang jelas atau dikombinasikan dengan strategi tambahan seperti random restart untuk memastikan bahwa hasil yang ditemukan benar-benar merupakan solusi optimal global, bukan di area sekitar saja. Oke, mungkin sekian saja untuk presentasi dari kelompok kami hari pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan teknis tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.